Selamat datang di channel Kantohe TV. Terima kasih bagi yang sudah subscribe dan tonton video-video saya. Bagi yang belum, mohon dukungannya untuk subscribe dan aktifkan loncengnya. Subscribe itu gratis kok, dan supaya Anda yang lebih dulu tahu, kalau saya udah upload video terbaru. Jangan lupa juga untuk like, komen dan share videonya, agar lebih banyak orang yang bisa gabung dan baca cerita-cerita menarik ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja ke ceritanya. Bab 31. Aku khawatir ini tidak akan semudah itu. Sean sedikit mengernyit. Jika itu sangat mudah, mereka tidak akan memiliki harapan seperti itu kepada Don saat itu. Senior Zimmer menepuk meja dengan ringan. Dia kemudian berkata, jika ada yang bisa mendapatkan sejumlah dana investasi ini, maka dia akan menjadi manajer proyek pendirian pusat perbelanjaan. Proyek pusat perbelanjaan dianggap sebagai proyek terbesar dan terpenting dari keluarga Zimmer sekarang. Jika seseorang dapat ditunjuk sebagai manajer proyek itu, dia mungkin akan mengambil alih keluarga Zimmer dan menjadi ketua keluarga Zimmer. Begitu kakek Zimmer mengatakan itu, banyak orang merasa aneh. Tapi, itu terlalu sulit karena semua orang ingin berhubungan dengan York Enterprise. Kakek, Zack tiba-tiba berdiri. Baru-baru ini, saya mengenal seorang wanita cantik dari York Enterprise, dan dia adalah manajer di sana. Dia sepertinya orang yang memiliki status istimewa di perusahaan, dan yang lain akan mendengarkannya. Bagaimana jika saya pergi mengajaknya keluar untuk membicarakannya? Kakek Zimmer mengerutkan kening dan berkata, dia hanya seorang manajer, bagaimana yang lain akan mendengarkan? Kakek, seorang manajer tentu tidak bisa melakukannya. Tetapi saya mendengar bahwa dia akan segera dipromosikan menjadi manajer utama. Maka dia akan dianggap memiliki status paling istimewa kedua di perusahaan. Tentu saja, orang seperti itu bisa membuat orang lain mendengarkan kata-katanya. Zack tersenyum tipis. Situasi agak kacau di keluarga Zimmer sekarang. Dia ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menjadi yang teratas di keluarganya. Kemudian dia akan ditunjuk sebagai ketua di masa depan. Sean melirik putranya sendiri. Tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Jika putranya sendiri benar-benar dapat membantu menyelesaikan masalah besar itu, maka keluarganya akan lebih disukai oleh kakek Zimmer. Melihat yang lain menatapnya dengan khawatir, Zack tersenyum bahagia dan mengeluarkan ponselnya untuk menelepon. Dia bahkan menempatkannya pada mode speaker. Halo, orang itu terdengar agak cemas di ujung telepon yang lain. Tetapi suara itu cukup menyenangkan. Zack tidak menyadari apa-apa. Dia kemudian berkata dengan keras, Nona Sorel, saya Zack dari Zimmer. Sementara itu, Harvey baru saja sampai di perusahaan dengan mengendarai sepeda listriknya karena insiden Don tadi. Wendy sedang melaporkan pekerjaan ke Harvey sekarang. Perusahaan itu sekarang sepi karena sudah malam. Zack menggunakan suara yang begitu keras sehingga Harvey bisa mendengar suaranya karena kesunyian kantor. Zack terus menggunakan suaranya yang keras dan berkata, Nona Sorel, seperti ini. Saya mendengar bahwa perusahaan Anda telah menambahkan sekitar 800 juta dolar sebagai dana investasi. Zimmer membutuhkan 30 juta dolar. Saya berharap Nona Sorel dapat membantu saya sehingga kami dapat memperoleh dana itu. Jangan khawatir tentang itu. Aku tahu apa yang harus kami lakukan. Jika kami bisa mendapatkan dana itu, kami tidak akan melupakan Anda. Wendy merasa agak gugup dan stres. Apakah dia akan kehilangan pekerjaannya karena Zack mengatakan hal semacam itu di depan Harvey? Pada saat itu, dia sangat ingin mencekik Zack sampai mati. Pada awalnya Harvey sedang membaca beberapa dokumen. Setelah mendengar suara Zack, dia mendongak dengan rasa ingin tahu. Dia kemudian berkata, apakah itu Zack? Itu berarti Zimmer sekarang meminta bantuan kamu untuk mendapatkan dana investasi? Bab 32. Ya, dia hanyalah salah satu kenalanku. Aku tidak tahu mengapa dia tiba-tiba menelponku. Wendy menutup telepon dengan tangannya dan berkata dengan hati-hati. Harvey tersenyum kecil, minta dia untuk jangan bermimpi. Baiklah, Wendy memegang telepon dan berjalan keluar dari kantor. Dia kemudian berteriak dengan dingin. CEO kami mengatakan untuk kamu jangan bermimpi. Setelah itu, dia langsung menutup telepon. Zack benar-benar terlihat bodoh. Zack mula-mula sombong. Sekarang, dia menjadi terpana. Setelah beberapa saat, dia hampir melompat. Dia hanya seorang manajer belaka. Bagaimana dia bisa bertindak begitu arogan di depanku? Dia pikir dia siapa? Bagaimana dia bisa memintaku untuk jangan bermimpi? Bagaimana dia bisa meremehkan keluarga Zimmer kita? Ini. Keluarga Zimmer saling memandang dengan pasrah. Bukankah Zack mendengarnya dengan jelas barusan? Dia mengatakan bahwa CEO-nya yang menyuruhmu untuk jangan bermimpi. Kakek, York Enterprise sudah melampaui batas. Zack menggertakkan giginya. Bagaimana mereka bisa begitu berani dan memperlakukan Zimmer kita seperti ini? Mereka jelas memandang rendah kita. Haruskah kita meminta seseorang untuk pergi ke sana? Diam. Sebelum Zack bisa menyelesaikan kata-katanya, kakek Zimmer memotongnya secara langsung. Jangan mengatakan omong kosong seperti itu. Saya mendengar bahwa CEO York Enterprise yang baru diangkat berusia awal 20-an. CEO cukup muda tapi mampu. Jadi wajar jika CEO itu cukup arogan. Saya telah mempertimbangkannya, karena dia menolak semua investasi sebelumnya dan menambahkan 800 juta dolar lagi. Dia jelas tertarik pada proyek luar biasa dengan kualitas tinggi. Bagaimana dengan ini? Siapa di antara kalian yang bersedia mewakili Zimmer kita untuk pergi dan bertemu CEO baru dan mencobanya? Apa? Mereka saling memandang tanpa daya. Bukankah kakek Zimmer mendengar apa yang dikatakan Nona Sorel di ujung telepon tadi? Dia dengan jelas menyebutkan bahwa CEO mengatakan kepada Zack untuk jangan bermimpi. Jika kita pergi dan memohon dana investasi seperti itu, bukankah itu seperti pergi ke sana hanya untuk dipermalukan? Ekspresi wajah kakek Zimmer memburuk. Dia tentu tahu bahwa tugas itu agak sulit. Jika mereka pergi untuk meminta dana investasi secara langsung, mereka mungkin akan ditolak dan dipermalukan. Tapi masalahnya adalah jika mereka tidak mengambil kesempatan itu, Zimmer mungkin tidak akan pernah bisa bangkit lagi.
Zack melihat bahwa kakek Zimmer telah memusatkan perhatiannya pada dirinya sendiri. Ekspresi wajahnya buruk. Dia kemudian berdiri tiba-tiba, tersenyum dan berkata, "Kakek, mengapa kita tidak meminta Mandy untuk pergi dan mencobanya?" "Zack, kamu." Mandy tampak terkejut. Zack memang tidak tahu malu. Dia sedang dimarahi. Tapi sekarang dia malah mendorong orang lain keluar. "Apa yang salah?" Zack berkata dengan dingin. "Kamu salah satu dari Zimmer kan? Lagi pula, bukankah perusahaan yang kamu pimpin membutuhkan $800.000? Tidak apa-apa jika kamu gagal menangani perusahaanmu dengan baik. Sekarang kamu diminta untuk melakukan sesuatu untuk keluarga kita. Aku yakin kamu tidak akan melalaikan tanggung jawabmu kan? Selain itu, keluarga kita bahkan membantu merawat suamimu yang tidak berguna selama bertahun-tahun. Saya yakin kamu tidak bisa tinggal di sini secara gratis tanpa kontribusi apapun bukan?" Zack tersenyum dingin, dan melanjutkan. Selain itu, dikabarkan bahwa CEO adalah seorang pria muda. Mandy adalah gadis yang sangat menawan. Pergi dan cobalah, mungkin kamu akan berhasil. Bab 33. Senior Zimmer tenggelam dalam pikirannya. Dia kemudian mengangguk, karena dia paling menyayangi Zack di antara semua cucunya. Dia segera menoleh untuk melihat Mandy ketika dia mendengar itu. Dia kemudian berkata, "Mandy, silakan saja. Kamu jangan menunda waktu. Tidak ada waktu seperti saat ini. Pergi saja dan menegosiasikan kesepakatan bisnis dengan York Enterprise besok. Kamu harus berhasil. Saya tidak akan membiarkan kegagalan apapun." "Kakek," Mandy tampak kesal. York Enterprise baru saja memarahi mereka. Sekarang mereka ingin pergi dan merundingkan kesepakatan dengan perusahaan itu keesokan harinya. Bukankah itu seperti mereka sendiri yang meminta dipermalukan? Kakek Zimmer tidak memberinya kesempatan untuk berbicara lebih banyak. Dia kemudian berkata dengan dingin, "Ini sudah diputuskan sekarang. Kamu hanya perlu menjalankan misi, bukan untuk mencari alasan." Setelah itu, semua Zimmer yang hadir menundukkan kepala dan berdiri pulang. Mereka merasa beruntung. Itu memang tugas yang berat. Orang yang dipilih untuk melakukan itu memang sangat disayangkan. Ketika mereka sampai di rumah, ekspresi wajah Lilian sangat buruk. Kakek Zimmer memang tidak memiliki kesan yang baik tentang keluarga mereka. Sekarang tugas yang hampir mustahil diserahkan kepada mereka. Mereka benar-benar tidak berdaya. Sebuah ledakan terdengar. Lilian memecahkan cangkir dan langsung mendengus. "Harvey yang tidak berguna itu? Kenapa kamu tidak memintanya untuk pulang lebih awal dan membereskan rumah serta memasak? Apakah dia ingin kita mati kelaparan?" Mandy berkata dengan lembut, "Bu, apakah kamu lupa? Dia mengambil tempat saya sebagai sandera. Dia belum pulang. Saya takut sesuatu akan terjadi padanya." Lilian tertawa. Hal macam apa yang bisa terjadi padanya? Dia keluar sepanjang malam, dan tidak kembali ke rumah. Pada awalnya, kamu bahkan tidak punya alasan untuk menceraikannya. Sekarang dia harus menyetujuinya, apapun yang terjadi. Tidak berguna, sejak dia datang ke keluarga kita sebagai menantu. Tidak ada hal baik yang terjadi dalam keluarga ini. Mandy sedikit mengkhawatirkannya. Dia mengeluarkan ponselnya. Setelah ragu-ragu untuk sementara waktu, dia tidak jadi membuat panggilan. Keesokan harinya, Mandy berdandan dengan menawan dan mengendarai Porsche-nya ke York Enterprise dengan sedikit kegelisahan dan kekhawatiran. Orang yang melayaninya adalah sekretaris CEO, Yvonne. Sekretaris itu bersikap sopan padanya. Dia tersenyum lembut dan berkata, "Apakah Anda Nona Mandy Zimmer?" Mandy tertegun untuk sementara waktu. Segera, dia menjawab dengan lembut, "Ya, saya." "Tolong ikut denganku." Mereka naik lift, dan lift itu mencapai lantai tertinggi York Enterprise. Mandy masih sedikit tercengang, meskipun dia belum mulai menegosiasikan kesepakatan bisnis dengan York Enterprise. Dia mendengar bahwa kantor CEO terletak di lantai tertinggi. Dia bisa pergi ke sana secara langsung. Apakah itu berarti ada kesempatan baginya? "Nona Zimmer, silakan lewat sini." Yvonne memberi isyarat padanya. Setelah itu, Yvonne membawa Mandy ke ruang resign di luar kantor CEO. Mandy kemudian diminta untuk duduk. Yvonne tersenyum tipis. "Izinkan saya memperkenalkan diri kepada Anda terlebih dahulu. Saya Yvonne Xavier, dan saya sekretaris CEO." Jadi begini, CEO baru saja mengambil peran sebagai CEO. Dia masih di dalam kantor, dan dia sibuk mencari informasi dan dokumen. Dia mengatakan bahwa dia tidak akan bertemu tamu selama beberapa hari ini. "Bolehkah saya tahu bisnis apa yang Anda miliki untuk datang ke sini hari ini, Nona Zimmer?" Mandy punya firasat buruk, tapi dia masih memaksakan senyuman dan berkata, "Ini bukan masalah besar. Saya dengar perusahaan Anda telah menambahkan $800 juta lagi sebagai dana investasi. Saya ingin mewakili keluarga Zimmer datang ke sini untuk merundingkan dana investasi $30 juta. Sebenarnya, saya datang untuk berbicara dengan CEO. Bisakah Anda?" "Oh, ternyata urusan kecil seperti ini." Yvonne tersenyum. Dia mengeluarkan 2 kontrak dari map dokumen, yang telah dipersiapkan sebelumnya. Dia kemudian menyerahkan kontrak kepada Mandy dan berkata, "CEO mengatakan bahwa proyek Zimmers untuk mendirikan pusat perbelanjaan cukup bagus. Kami telah memutuskan untuk memberi Anda $50 juta sebagai dana investasi. Perusahaan kita telah menandatangani dan menyegel kontrak. Nona Zimmer, Anda dapat membawa kontrak itu untuk membacanya. Jika tidak ada masalah dengan itu, Anda dapat menandatangani dan segel kontrak sebelum Anda membawanya kembali kepada kami selama 2 hari ini. Jika sudah, kami akan mentransfer dana investasi ke perusahaan Anda sesegera mungkin." "Nona Xavier, kamu tidak bercanda denganku kan?" Mandy dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Bukankah CEO mereka baru saja meminta para Zimmer untuk jangan bermimpi? Mengapa mereka berubah sikap begitu drastis? Mereka bahkan meningkatkan jumlah dana investasi dari inisiatif mereka sendiri. Dia tidak pernah memimpikannya hal baik seperti ini terjadi pada mereka. Yvonne tersenyum dan berkata, "CEO memberikan perintah seperti itu secara langsung. Awalnya, saya berencana untuk pergi dan temui Nona Zimmer hari ini. Tidak pernah terpikir oleh saya bahwa Anda akan datang ke sini secara langsung. Anda membantu saya menyelesaikan tugas dengan cepat. Terima kasih." Mandy masih linglung. Dia tidak bisa memulihkan akalnya sejenak, tapi dia masih mengambil kontrak secara tidak sadar. Dia kemudian meninggalkan kantor CEO, ditemani oleh Yvonne. Dia hanya dapat memulihkan pikirannya ketika dia sampai di mobilnya.
Dia telah menyelesaikan misinya. Dia tidak hanya berhasil mendapatkan dana investasi dari York Enterprise, tapi jumlahnya lebih dari yang mereka minta sejak awal. Setelah menenangkan diri beberapa saat, Mandy menelepon Lilian, yang sekarang cukup gelisah dan khawatir di rumah. Setelah beberapa menit, seluruh Zimmer gempar. Mandy tidak hanya mendapatkan dana investasi, York Enterprise bahkan memberi mereka 50 juta dolar sebagai dana investasi mereka. Dengan 50 juta dolar itu, mereka dapat segera melaksanakan pembangunan dan perencanaan pusat perbelanjaan Zimmers. Bab 34. Saat malam di Villa Zimmer. Zimmer berkumpul lagi, banyak dari mereka saling memandang tanpa daya. Beberapa waktu lalu, mereka menerima kabar tersebut, jadi mereka bahkan tidak makan ketika mereka bergegas pulang untuk rapat. Akhirnya, mereka mendengar bahwa York Enterprise tidak hanya setuju untuk berinvestasi di dalamnya. York Enterprise bahkan meningkatkan jumlah investasi dana atas inisiatif sendiri. Mereka tahu betul bagaimana York Enterprise bereaksi malam sebelumnya. Hampir semua orang mendengarnya dengan jelas. Mereka berasumsi bahwa hal itu tidak mungkin. Tetapi ini dicapai oleh Mandy sekarang. Mengapa? Mandy adalah putri dari putra ketiga di Zimmers. Dia biasanya tidak disukai. Selain itu, perusahaannya mengalami kerugian yang signifikan. Keluarga Zimmer akan segera mencetalnya. Namun, ternyata dia mendapat kontrak sekarang. Bagaimana jika dia disukai? Akankah Mandy akhirnya mendapatkan momennya sekarang? Zack adalah orang yang paling sulit mempercayai apa yang telah terjadi. Jika Mandy berhasil, itu berarti dia tidak berguna. Mandy, kamu membuat kontrak dengan santai dan mengatakan bahwa kamu telah menandatangani kesepakatan dengan York Enterprise. Kamu bahkan mengklaim bahwa kamu memperoleh 50 juta dolar sebagai dana investasi secara langsung. Siapa yang coba kamu bohongi di sini? Saya yakin kamu bahkan tidak berhasil bertemu dengan CEO York Enterprise. Apa aku benar? Kata Zack dengan nada meremehkan. Benar, saya tidak sempat bertemu CEO. Mandy tidak berniat menyembunyikan itu. Dia memang tidak bertemu CEO. Yvonne yang melayaninya. Tapi setelah Mandy mengatakan itu, semua orang dari Zimmer saling memandang dengan marah. Mereka bahkan belum makan. Tetapi mereka terpaksa pergi ke sana dan mendengarkan omong kosong Mandy. Mandy, kamu bertindak terlalu jauh. Suamimu yang tidak berguna mengklaim bahwa dia adalah CEO. Apa kamu belajar darinya? Dan kamu bahkan membuat kontrak palsu dan berbohong kepada kami. Apakah kamu pikir kami bodoh? Beraninya kamu membuat kontrak palsu? Saya pikir kamu sebaiknya tidak melanjutkan perceraian. Kemasi saja barang bawaanmu dan pergi bersama suamimu yang numpang itu. Pada saat itu, setiap anggota keluarga Zimmer sangat murka. Tidak apa-apa jika Mandy gagal menyelesaikan tugasnya. Tapi ia membuat kekacauan seperti ini. Apa yang akan terjadi pada Zimmer? Bagaimana jika Zimmer hancur? Apakah mereka akan dapat menjalani kehidupan yang mewah dan menyenangkan? Zack menjadi jauh lebih santai sekarang. Dia melihat Mandy seperti dia sedang melihat orang bodoh. Dia kemudian berkata, bagaimana kamu bisa menggunakan trik seperti itu? Sepertinya kamu tidak cukup menghormati Zimmer. Mandy, izinkan saya memberitahumu. Ini masalah serius. Zimmer kami tidak membutuhkan orang sepertimu yang suka membuat hal-hal dengan berbohong. Kamu sebaiknya cepat keluar dari sini. Yang lain mendukung Zack dan mengulang apa yang dia katakan satu demi satu. Mereka berkata, itu benar. Sebaiknya kamu segera pergi. Bawa serta menantu yang numpang itu. Ini benar-benar nasib buruk. Namun, Mandy tidak marah. Dia tersenyum dan berkata, mengenai apakah kontrak itu nyata atau palsu, kamu benar. Saya memang tidak bisa bertemu CEO baru dari perusahaan York. Tapi saya bertemu sekretaris pribadi CEO. Dialah yang memberi saya kontrak ini secara pribadi. Kontrak itu bahkan ditandatangani dan disegel oleh York Enterprise. Saya tidak bodoh, dan saya pikir saya tidak bisa selesaikan masalah ini dengan kebohongan. Kamu memarahi saya sekarang. Apa menurutmu kakek itu tidak bisa melihat jelas karena usianya? Jantung Zack berdetak kencang. Ekspresi wajahnya menjadi sangat jelek. Memang tidak ada artinya jika Mandy membuat kontrak palsu dan itu akan membuat marah kakek Zimmer. Mungkinkah itu memang benar? Jika itu benar, bukankah aku akan menjadi bahan tertawaan sekarang? Mandy, jika kontrak ini memang nyata, beritahu kami, bagaimana kamu bisa menegosiasikan kesepakatan seperti itu dan dapatkan kontrak yang ditandatangani? Zack menggertakkan giginya dan berkata. Mandy ragu-ragu untuk sesaat. Dia kemudian berkata dengan lembut, saya tidak melakukan apa-apa. Setelah saya pergi ke York Enterprise, Nona Xavier memberitahu saya bahwa proyek pusat perbelanjaan Zimmer kita cukup bagus. Oleh karena itu, mereka berjanji untuk memberi kita sebesar 50 juta dolar sebagai dana investasi secara langsung. Ini lebih 20 juta dolar dari yang kita perkirakan. Sebuah keributan terdengar. Begitu Mandy mengatakan itu, ada keributan. Semua orang mulai membahas itu. Ternyata seperti itu, jadi itu artinya Mandy tidak melakukan apa-apa, dan dia mendapat kontrak yang ditandatangani secara langsung. Ya, itu benar, saya pikir dia cukup mampu, tapi ternyata dia hanya beruntung. Zack menghela nafas lega, dan kemudian berdiri dan bertepuk tangan. Dia berkata, kakek, aku mengerti sekarang. CEO mereka memarahi saya, dan dia meminta saya untuk jangan bermimpi kemarin. Mungkin hari ini, CEO berpikir bahwa dia bertindak terlalu jauh dengan melakukan itu. Dia merasa bersalah kepada kita, jadi mereka setuju untuk memberi kita dana investasi. Jadi itu berarti tidak peduli siapa yang pergi ke sana hari ini, mereka tetap akan bisa mendapatkan kontrak. Jika saya tidak menelepon tadi malam, mungkin ini tidak mungkin. Arti dari kata-kata Zack cukup sederhana. Ini adalah kontribusinya. Jika dia tidak menelepon, mungkin Mandy tidak akan berhasil bahkan jika dia pergi ke sana hari itu. Zack, jangan berpikir terlalu jauh. Ada jejak kemarahan di wajah cantik Mandy. Zack melewati batas. Tadi malam kamu memaksaku untuk pergi dan menegosiasikan kesepakatan tadi. Sekarang setelah saya mendapatkan kontrak, kamu segera melangkah maju untuk merebut kredit saya. Bab 35. Pada saat itu, kakek Zimmer, yang duduk di kursi kehormatan, telah selesai membaca kontrak. Dia bahkan mengeluarkan kaca pembesar dan melihat segelnya dari dekat. Setelah beberapa saat, dia berkata, jangan berdebat lagi. Kontrak ini memang nyata. Namun, apa yang dikatakan Zack benar.
Kontrak ini tampaknya bukan baru dibuat, sepertinya sudah disusun kemarin. Tentu saja, Mandy memiliki kredit sendiri sejak dia pergi ke sana di tempat pertama, tapi Zack bersedia menanggung penghinaan untuk Zimmer kemarin. Kontribusinya jauh lebih signifikan. Mendengar itu, Zack melirik Mandy dengan sombong. Dia kemudian membungkuk ke arah kakek Zimmer dan berkata, "Kakek, sebagai salah satu Zimmer, saya pasti akan sangat rela menjalani berbagai cobaan untuk Zimmer. Jadi bagaimana jika saya dipermalukan? Jika saya harus dipukuli hanya agar Zimmer bisa dapatkan uang, saya lebih dari bersedia melakukannya." "Kakek, saya pikir CEO baru ini sadar nilai sebidang tanah komersial Zimmers. Jadi dia memberi kita sejumlah dana besar. Kita harus menandatangani kontrak sesegera mungkin dan mengantarkannya kepada mereka besok sebagai tanda ketulusan kita. Saya bersedia menerima tugas itu. Saya pasti akan mengantarkan kontrak kembali ke CEO York Enterprise besok secara aman. Aku bahkan akan mengundangnya untuk datang mengunjungi kita." Zack tampak seperti dia akan bisa mencapai semua itu. Sekarang setelah mereka memiliki kontrak, itu lebih dari cukup untuk membuktikan bahwa CEO baru sangat menghargai keluarga Zimmer. Karenanya, dia berpikir bisa melakukan hal sepele seperti ini. Selain itu, jika dia yang membawa kontrak ke York Enterprise, maka dia akan menjadi manajer proyek saat itu. Adapun Mandy, siapa yang akan mengingat kreditnya? "Bagus, kamu adalah cucuku yang luar biasa." Senior Zimmer mengangguk sedikit, dan dia tampaknya setuju dengan Zack. "Zack, jadi kami akan mengirimmu untuk pergi ke York Enterprise besok." Mandy tampak kecewa, dia jelas orang yang membawa pulang kontrak itu. Tapi sekarang kredit itu direbut Zack. York Enterprise telah menandatangani dan menyegel kontrak. Tentu saja, Zack akan berhasil jika dia pergi ke sana keesokan harinya. Lalu, siapa yang akan mengingat kontribusi Mandy? Meskipun Mandy kesal dalam hati, dia menggigit bibirnya dan menolak untuk berbicara pada saat ini. Karena nyatanya apa yang kakek Zimmer katakan itu adalah keputusannya. Pada saat itu, tidak akan ada gunanya dan tidak peduli apa yang dikatakan Mandy. Di York Enterprise, Harvey membaca beberapa dokumen di tangannya dengan santai. Dia kemudian menggosok dahi untuk bersantai sebentar. Insiden hari itu tidak diragukan lagi, itu diatur olehnya. Awalnya dia tidak mau peduli tentang Zimmer, tapi Mandy telah pergi ke sana, dan itu membuat ia melunak hatinya. Dia akan membantunya karena mereka telah menjadi pasangan suami istri selama 3 tahun sampai sekarang, dan dia memang jatuh cinta padanya. Pada saat itu, telepon lamanya tiba-tiba berdering begitu dia menjawab panggilan itu. Dia mendengar Lilian meneriakinya dari ujung telepon. "Harvey, seberapa beraninya kamu untuk tinggal di luar sana dan tidak pulang ke rumah? Tidak apa-apa, jika kamu enggan untuk tinggal di Zimmer, jangan kembali ke sini lagi di masa mendatang." Setelah menutup telepon, adik iparnya Cynthia meneleponnya juga. "Harvey, ini karena suami tidak berguna sepertimu kataku diganggu hari ini. Betapa beraninya kamu untuk tidak pulang. Kamu memang orang yang tidak berguna?" Setelah 2 panggilan itu, Harvey sedikit mengernyit. Dia masih tidak tahu apa yang terjadi. Pada saat itu, dia mendengar ketukan di pintu. Sekretarisnya Yvonne memasuki kantor. "Tuan York, Anda meminta saya untuk pergi dan menarik $800.000 dari bank. Saya sudah mendapatkannya sekarang. Selain itu, saya telah mengubah sebagian saham emas menjadi dolar sesuai permintaan Anda." Yvonne meletakkan kartu hitam Amex di depan Harvey dengan hormat. Ceo-nya memang sangat kaya ketika dia pergi untuk melaksanakan tugasnya. Dia terkejut. Jumlah uang di rekening itu di luar akalnya. "Saya belum membeli mobil, beri saya tumpangan pulang," kata Harvey. Dia memutuskan untuk kembali ke Zimmer lagi. Karena dia sudah mendapatkan uangnya, dia akan memberinya ke Mandy untuk membantunya. Di Zimmer, Mandy sangat kecewa, itu jelas kontribusinya. Tetapi semua pujiannya telah direnggut oleh Zack. Lagi pula, perusahaannya masih membutuhkan $800.000. Dia gagal mendapatkan itu dari Don. Sekarang, dia tidak tahu dari mana dia bisa mendapatkan dana sebanyak itu dalam waktu yang begitu singkat. Dia memang cukup bingung. Melihat kakaknya sedang dalam mood yang buruk, Cynthia dengan cepat memanggil sahabat kakaknya Cecilia dan Angel. Seperti yang diharapkan, suasana hati kakaknya menjadi sedikit lebih baik setelah mereka bertiga berkumpul. "Ngomong-ngomong, Mandy, sepatu olahragaku kotor. Di mana orang tak berguna itu di rumahmu? Minta orang itu datang dan mencucinya untukku." Angel duduk di sofa dan memainkan ponselnya. Dia mengayunkan kaki kecilnya yang cantik sambil mengatakan itu. Tentu saja, Mandy tahu siapa yang dia maksud. Pada saat itu, dia tersenyum dan berkata, "Orang itu belum pulang sejak kemarin. Aku bahkan tidak tahu kemana dia pergi." "Bagaimana mungkin?" Cecilia meletakkan ponselnya. "Aku juga mendengar apa yang terjadi kemarin. Harvey yang tidak berguna. Bagaimana dia bisa tidak pulang? Biarkan aku memberitahumu. Sebaiknya kamu menceraikan suami seperti itu sesegera mungkin. Karena kamu tidak pernah benar-benar telah bersama sebagai suami istri. Dan semua orang tahu tentang ini." Saat mereka berbicara, mereka mendengar seseorang membuka pintu. Kemudian, mereka melihat Harvey memasuki rumah. Dia basah kuyup, dan dia memegang kantong plastik hitam besar di tangannya. Bab 36. Pada awalnya, Yvonne mengantar Harvey pulang dengan Bentley-nya, namun di tengah jalan terjadi kemacetan. Oleh karena itu, Harvey mengeluarkan sepeda listriknya dari bagasi untuk pulang. Tapi sepeda listriknya tiba-tiba mogok, dan ia jatuh ke saluran pembuangan. Sekarang ia cukup menyedihkan dan agak canggung. Harvey hendak mandi dan berganti pakaian, tapi Cecilia telah melihatnya. Dia tertawa dingin dan berkata, "Orang ini muncul setelah kita membicarakannya. Ini dia yang tidak berguna, Harvey. Apakah kamu jatuh ke toilet? Kamu bau." Harvey tidak ingin diganggu olehnya. Dia meletakkan kantong plastik besar di tangannya di sudut ruang tamu dan akan mandi. "Harvey, berani-beraninya kamu pulang? Apakah kamu pikir di sini hotel? Apakah kamu pikir kamu bisa datang dan pergi sesuka hatimu?" Saat itu, Lilian mendengar suara mereka. Ketika dia keluar, ekspresi wajahnya tidak menyenangkan. Jika bukan karena orang tidak berguna ini, bagaimana kontribusi signifikan Mandy bisa direnggut oleh Zack? Itu karena sialan ini? Cynthia juga keluar dari kamar tidur. Dia memelototi Harvey dan berkata, "Harvey, kenapa kamu bisa begitu kotor?"
Mengapa kamu tidak mengganti sepatumu ketika kamu masuk? Kamu bahkan mencemari udara di sini. Apakah kamu masih ingin tinggal di sini? Jika tidak, pergi saja. Harvey menatap ibu mertua dan ipar perempuannya dengan tenang. Dia tidak ingin mengatakan apa-apa. Jika ia marah karena mereka, dia pasti sudah penuh dengan kemarahan yang dalam selama 3 tahun terakhir ini. Pada saat ini, dia tidak ingin membicarakan omong kosong. Dia berjalan menuju Mandy. Pada awalnya, wajahnya datar tapi setelah melihat wajah cantiknya Mandy, hatinya melunak. Dia berkata dengan malu-malu, "Sayang, bukankah kamu mengatakan bahwa perusahaan kamu membutuhkan $800.000?" Cecilia mencibir, bahkan seorang suami yang tidak berguna pun mulai belajar untuk peduli pada istrinya. Benarkah? Cecilia menyela Harvey secara langsung. Kamu bukan hanya tidak berguna, tapi kau juga tak tahu malu. Kamu bahkan tidak memiliki sadar diri. Bagaimana kamu bisa mengangkat topik yang begitu menyakitkan? Suami lain pasti akan mengumpulkan semua uang yang dibutuhkan ketika mereka tahu bahwa istrinya membutuhkan uang bahkan jika mereka harus menghabiskan semua harta mereka. Tapi lihat dirimu, kamu sangat miskin sehingga kamu bahkan tidak bisa mengeluarkan $1 pun. Bagaimana kamu bisa membicarakan itu? Jika aku jadi kamu, aku akan melompat dari gedung lantai 3 segera. Apa artinya hidup? Sungguh pria yang tidak berguna? Mendengar betapa buruknya Cecilia memarahi Harvey, Mandy menjadi melunak. Dia kemudian berkata, "Celia, berhenti. Tidak peduli apa, Harvey yang menyelamatkanku ketika aku disandera oleh Don kemarin. Aku merasa simpati padanya. Mandy, kamu terlalu baik. Kalau aku jadi kamu, aku pasti sudah lama menceraikannya." Dia tidur di ruang kerja selama menikah denganmu. Kalian berdua bahkan tidak pernah tidur sekamar. Aku hanya tidak tahu bagaimana kamu bisa tahan menghadapi pria yang tidak berguna ini setiap hari. Jika aku jadi kamu, aku akan merasa jijik bahkan jika melihat sekilas padanya. Apakah kamu tahu itu? Bagaimana kamu bisa menanggungnya? Ya, Angel menambahkan apa yang dikatakan Cecilia di sampingnya. Mandy, jangan bilang bahwa kamu tersentuh karena dia mengambil tempatmu sebagai sandera kemarin. Biarkan aku memberitahumu, sialan ini jahat dan licik. Mungkin dia telah bersekongkol dengan Don sebelumnya hanya untuk membodohimu dan untuk mendapatkan kasih sayangmu dengan menipu. Jika tidak, mengapa Don melepaskannya semudah itu? Bab 37. Itu benar, Cecilia dengan cepat membenarkan apa yang dikatakan Angel. Sangat mungkin Harvey melakukan hal yang memalukan seperti itu. Dia tidak berguna sementara Don sudah bangkrut. Sangat mungkin mereka berdua bersekongkol satu sama lain. Jika tidak, bagaimana Harvey merasa aman dan baik-baik saja sekarang? Cecilia, Angel, cukup. Akhirnya, Harvey tidak bisa menahan diri lagi. Dia melangkah maju dan menatap dua wanita di depannya dengan tatapan yang merendahkan. Tidak dapat disangkal, baik Cecilia maupun Angel sangat menawan. Salah satunya seksi dan menarik, sementara yang lain imut dan cantik. Meskipun mereka tampak dingin dan menyendiri saat ini, mereka masih cukup menawan dan menggemaskan. Menyadari bahwa Harvey sedang menatapnya, Cecilia dipenuhi dengan rasa jijik. Pria yang tidak berguna ini, berani sekali dia melihat sahabat istrinya, bajingan. Aku ingat, aku pernah memberitahumu sebelumnya. Perusahaan istri saya membutuhkan $800.000. Jika saya bisa memberikan uang sebanyak itu, kamu akan berlutut di depan saya dan memanggilku ayahmu. Begitu kan? Harvey tersenyum bahagia dan menatap Cecilia saat dia berkata begitu. Ya, aku bilang begitu. Cecilia tiba-tiba berdiri. Dia hampir menabrak dada Harvey. Ya, keluarkan uangnya sekarang. Jika kamu tidak bisa, kamu harus berlutut di depanku dan memanggilku sebagai ibumu. Betul sekali. Jika kamu dapat memiliki uang sebanyak itu, aku juga akan memanggilmu ayah, kata Angel yang berada di samping mereka. Tidak bisa menahan diri lagi. Dia berdiri dengan penuh penghinaan. Baik, aku pasti akan dipanggil sebagai ayahmu sekarang. Harvey mengambil kantong plastik di pojok. Setelah itu, dia menggoyangkan tangannya, dan semua bundelan uang kertas jatuh ke lantai dengan cepat. Pada saat itu, seluruh ruangan menjadi sunyi senyap. Bundel uang kertas ditumpuk di ruang tamu seperti batu bata. Itu tampak seperti gunung kecil, dan itu adalah pemandangan yang cukup menakutkan. Ini, Mandy dipenuhi rasa tidak percaya. Dia sangat tercengang sehingga tidak bisa mengatakan apa-apa untuk sesaat. Mereka tidak palsu. Lilian hampir melemparkan dirinya ke uang itu. Dia mengambil beberapa bandel dan memeriksanya dengan cermat. Setelah beberapa saat, kemarahannya sedikit menghilang. Di sisi lain, Cynthia langsung menganga. Meskipun dia dilahirkan dalam keluarga besar, masalahnya adalah dia belum pernah melihat $800.000 ditumpuk seperti ini di depannya sebelumnya. Bab 38. Kedua sahabat Mandy, Cecilia dan Angel, sangat ketakutan hingga kaki mereka gemetar. Mereka melihat $800.000 di depan mereka. Dampak kuat yang diberikan adegan itu agak tak terbayangkan. Putri-putriku yang baik, bisakah kamu memanggilku sebagai ayahmu sekarang? Harvey berkata sambil bertepuk tangan dan tersenyum tipis. Pada saat itu, Cecilia menarik napas dalam-dalam. Dia memulihkan akalnya dari keheranan besar barusan. Dia kemudian menilai Harvey, dan dia berkata dengan nada menghina, "Harvey, jangan berasumsi bahwa aku tidak menyadarinya. Mandy yang memberimu uang saku selama 3 tahun ini. Mungkinkah kamu dapat memiliki $800.000? Saya khawatir kamu tidak mendapatkannya melalui cara yang benar dan legal." Mendengar itu, Mandy sedikit mengernyit. Dia meraih tangan Harvey tanpa sadar dan menyeretnya ke kamar tidur. Harvey bingung, ini adalah pertama kalinya Mandy meraih tangannya atas inisiatifnya sendiri setelah menikah selama bertahun-tahun. Mandy kemudian menutup pintu dengan benar. Dia berbicara dengan lembut. "Harvey, katakan yang sebenarnya. Dari mana kamu mendapatkan uang sebanyak itu? Jangan bilang bahwa kamu mencurinya. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Bahkan jika aku mau, aku tidak akan berani melakukan hal seperti itu. Aku meminjamnya dari salah satu teman sekelasku." Harvey menghela nafas dan berkata. Malam sebelumnya, dia mengklaim bahwa dia adalah CEO Your Enterprise, tetapi tidak ada yang percaya padanya. Jadi sekarang dia juga tidak perlu mengatakan itu. Selain itu, Harvey telah mempertimbangkannya dengan cermat. Jika Mandy tahu tentang identitas aslinya, mungkin tidak baik. Hubungan di antara mereka mungkin akan jauh lebih rumit. Harvey tidak ingin Mandy menerimanya karena identitasnya. Ia berharap Mandy bisa menerima dirinya sebagai orang biasa suatu hari nanti. Teman sekelas macam apa? Mandy mengerutkan kening. Kita sudah menikah begitu lama. Aku tidak pernah melihat teman sekelasmu meneleponmu. Jangan berasumsi bahwa saya tidak menyadarinya. Kamu pernah ingin meminjam uang dari temanmu anak dokter. Kamu menelepon beberapa kali, tetapi tidak ada yang menjawab. Harvey kesal. Itu memang benar. Saat dia kehilangan identitasnya sebagai pewaris keluarga York, dia baru memahami kekejaman masyarakat. Mereka yang disebut teman di masa lalunya memperlakukannya semacam orang yang sakit.
Setelah mereka menerima teleponnya, mereka bahkan enggan untuk bersikap ala kadarnya padanya. Beberapa dari mereka bahkan memblokir kontak sosialnya. Harvey menggertakkan gigi dan memaksa dirinya untuk menahan rasa sakit. Dia berjalan beberapa langkah. Ketika dia sampai di pintu kamar tidur, ia berbalik dan berkata, ini adalah teman sekelas universitasku. Dan dia melakukan investasi. Aku pernah memberinya bantuan. Sekarang dia meminjamkan uang kepadaku sebagai bentuk kompensasi. Ambil saja uangnya dan gunakan. Kebaikan macam apa yang dia miliki untukmu? Mandy dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Harvey mengejek dirinya sendiri. Apakah kamu tidak tahu tentang kemampuanku? Ketika aku belajar di universitas, aku selalu melayani ahli waris kaya yang tinggal di asrama yang sama denganku. Aku menyajikan makanan untuk mereka, dan aku bahkan membantu mereka mencuci pakaian serta memasak untuk mereka. Tentu saja, itu adalah semacam kerja keras bahkan jika saya tidak mendapat pujian. Ketika Harvey mengatakan seperti itu, Mandy mempercayainya. Itu karena Harvey memang cukup pandai melakukan pekerjaan rumah. Jika dia benar-benar melayani ahli waris kaya dengan baik, wajar jika ahli waris kaya meminjamkan uang kepadanya. Tapi mendengar itu dari Harvey, Mandy sedikit kesal. Setelah ragu-ragu sebentar, dia berkata, jangan khawatir, ketika perusahaanku kembali berdiri, aku akan mengembalikan uang itu kepadamu sesegera mungkin. Baik, Harvey tidak menolaknya. Jika ia mengklaim bahwa Mandy tidak harus mengembalikan uang kepadanya, Mandy akan curiga, dan dia tidak bisa menjelaskan padanya. Ketika dia datang ke ruang utama, Angel dan Cecilia telah pergi. Mereka mungkin merasa sulit untuk menanggungnya jika mereka memanggil Harvey sebagai ayah mereka. Cynthia bermain dengan uang itu dan melemparkannya ke sana kemari dengan penuh semangat. Dia tampak seperti bermain dengan mainan. Lilian telah menenangkan dirinya sekarang. Dia duduk di sofa dengan benar dan meminum tehnya dengan tenang. Melihat Harvey kembali ke ruang tamu, Lilian tertawa dingin dan berkata, jangan berpikir bahwa kamu bisa membuat orang lain mendengarkanmu di keluarga kami karena kamu beruntung dan berhasil meminjam $800.000. Kamu beruntung bajingan. Biar ku beritahu, jika bukan karena orang yang tidak berguna sepertimu, Mandy tidak akan diganggu di perusahaan hari ini. Harvey tercengang. Saya meminta mereka untuk memberi istri saya kontrak yang ditandatangani. Bagaimana mungkin dia diganggu? Mandy berjalan keluar dari kamar tidur. Dia berkata dengan lembut, Bu, biarkan saja, ini bukan salah Harvey. Kakek memang tidak adil. Lilian berkata dengan dingin, bagaimana mungkin aku tidak menyalahkannya? Kau jelas-jelas yang mendapatkan kontrak $50 juta hari ini. Tapi bagaimana dengan imbalannya? Ketika sampai pada kakekmu, itu menjadi kontribusi si brengsek Zack. Dia mengklaim bahwa dia yang menanggung penghinaan dan melalui kesulitan untuk itu. Kamu bisa menanggungnya, tapi aku tidak bisa. Harvey, biarkan aku memberitahumu. Jika bukan karena menantu yang tidak berguna sepertimu, bagaimana mungkin kakek Zimmer dan keluarga Zack berani menggertak? Saya memperingatkanmu. Jika kamu tidak ingin tinggal di sini lagi, pergi dan selesaikan prosedur perceraian besok. Tanpa kamu, mungkin bisnis Mandy bisa berkembang lebih lancar dan lebih baik. Mungkin dia bahkan bisa menemukan suami yang lebih baik untuk dirinya. Harvey mengerutkan kening dan berkata, kamu mendapatkan Tuan Sander untuk Mandy sebelumnya. Tapi sepertinya dia juga tidak sebaik itu. Apa urusannya dengan menantu macam apa yang kutemukan? Jika kamu mampu, pergi dan minta kakek Zimmer merubah keputusan. Jika kamu mampu, aku akan membiarkanmu tinggal di rumah ini. Lilian mencibir. Harvey berpikir sejenak, aku masih yakin bahwa Zack tidak bisa mendapatkan kontraknya. Bab 39. Dia tidak bisa mendapatkan kontrak. Akankah itu benar-benar terjadi kalau kamu berkata begitu? Kamu pikir kamu siapa? Apakah kamu CEO York Enterprise? Apakah kamu pikir kamu adalah kerabat mereka karena kamu memiliki nama keluarga yang sama dengan mereka? Ada begitu banyak orang yang memiliki nama keluarga sama. Jadi apakah itu membuat mereka menjadi keluarga yang sama? Lilian sangat marah tentang banyak hal, dan dia dipenuhi dengan kemarahan yang dalam. Harvey hendak mengatakan sesuatu lagi, namun Mandy sudah lebih dulu berkata, Bu, Harvey tidak ada hari ini. Kita benar-benar tidak bisa menyalahkannya. Ini Zack, dia terlalu tak tahu malu. Selain itu, Harvey telah membantuku meminjam $800.000. Dan dia telah membantu mengatasi keadaan darurat yang ada. Tolonglah. Apa itu? Untuk memperlakukannya lebih baik, lihat penampilannya yang kotor. Dia tidak terlihat seperti seorang pangeran bahkan jika dia mendandani dirinya dengan baik. Lilian memarahinya. Dia sekarang lupa menyebutkan perceraian. Cepat dan pergi memasak sekarang. Saya memperingatkanmu. Jika Anda ingin tinggal di keluarga kami, kamu lebih baik jadi dirimu sendiri. Jika tidak, aku akan menamparmu dengan keras. Harvey tidak peduli tentang Lilian. Dia hanya melirik Mandy dengan bingung. Kapan dia mulai peduli padaku? Bu, apa yang ingin kamu makan? Aku akan pergi memasak sekarang. Harvey tampak senang. Persetan dengan itu, Lilian memarahinya dengan keras. Mengapa ada orang yang tidak berguna seperti ini? Bagaimana dia bisa terlihat bahagia setelah dimarahi? Keesokan paginya, Zack mengendarai BMW-nya dan pergi ke York Enterprise dengan puas. Setelah dia mengungkapkan identitasnya kepada mereka, resepsionis wanita membawanya ke ruang resepsionis di perusahaan dengan hormat. Melihat bagaimana sikap resepsionis, Zack hampir tertawa terbahak-bahak. Mandy jelas-jelas yang mendapat kontrak. Tapi sekarang, seluruh kontribusi hanya miliknya. Keluarga Zimmer telah menandatangani kontrak dan mempersiapkannya dengan baik. Selama dia mengirimkannya ke York Enterprise, mereka akan bisa mendapatkan dana setelah mereka mengerjakan beberapa detail lebih lanjut dengan York Enterprise. Ada sejumlah $50 juta. Ketika Zack memikirkan hal ini, ada begitu banyak ruang baginya untuk melakukan semacam trik licik dengan uang sebanyak itu. Paling tidak yang bisa dia lakukan dengan kontrak itu adalah mengubah kendaraannya menjadi mobil sport baru. Dia tertawa terbahak-bahak dalam hati. Selain itu, dia dianggap sebagai orang dengan kontribusi terbesar di generasi ketiga Zimmer. Sejak saat ini, Zimmer akan menjadi miliknya semata. Saat Zack memikirkan hal itu, dia melihat seseorang dari sudut matanya. Dia hampir melompat kegirangan. Dia pergi ke pintu ruang tamu dan memarahi. Harvey, kamu benar-benar pecundang. Siapa yang memintamu datang ke sini dan mempermalukan dirimu sendiri? Apakah kamu tidak tahu tempat macam apa ini? Cepat dan pergilah. Jika kamu mengotori tempat ini, kamu bahkan tidak memiliki sarana untuk menggantinya. Harvey menguap dan menatap Zack dengan pasrah. Zack memang cukup antusias. Dia datang dengan kontrak pagi-pagi sekali. Apakah dia takut bahwa dia akan kehilangan uang yang telah mereka peroleh? Harvey tidak ingin mempermasalahkannya. Dia berbalik dan akan pergi. Tapi Zack mencengkeram lengan bajunya dengan kuat. Zack lalu memarahinya, pecundang. Aku berbicara padamu. Apakah kamu tidak mendengarku? Kamu menggunakan uang Zimmer setiap hari. Apa yang buat kamu berpura-pura sekarang? Pada saat ini, pertengkaran di antara mereka telah menarik banyak perhatian.
Setelah beberapa saat, dua penjaga keamanan datang berlari ke arah mereka. Ada apa ini? Apakah kamu tahu tempat macam apa ini? Salah satu penjaga keamanan berteriak pada mereka dari jauh. Mendengar itu Zack melepaskan genggamannya dengan cepat. Dia kemudian berkata dengan malu-malu, "Tuan-tuan, ini adalah orang yang tidak berguna dari keluarga Zimmer. Saya khawatir dia datang ke sini hanya untuk membuat kekacauan. Kamu datang tepat waktu. Cepat dan lempar dia keluar dari tempat ini. Jangan biarkan dia menghalangi." Kedua satpam itu sudah melihat wajah Harvey dengan jelas sekarang. Mereka menjadi sangat canggung. Apakah itu presiden baru kita? Dia memecat pemimpin keamanan secara langsung sehari sebelumnya kemarin. Siapa lelaki ini? Apakah dia tahu apa yang dia lakukan sekarang? Salah satu penjaga keamanan hendak mengatakan sesuatu, tetapi Harvey menggelengkan kepalanya sedikit dan menghentikannya. Dia kemudian berkata dengan tenang, "Zack, aku datang untuk melamar pekerjaan. Itu bukan urusanmu." "Apakah ini ada hubungannya denganmu?" kata Harvey dingin. "Kamu hanya pecundang dan tidak berguna. Apakah kamu datang ke sini untuk menjadi pembersih?" Zack dipenuhi dengan penghinaan. Dia sudah lama mendengar bahwa Harvey menjalani kehidupan yang menyedihkan di Zimmer. Dia seperti pelayan di rumah setiap hari. Zack menyadarinya sekarang. Harvey mencibir. Dia kemudian melihat penjaga keamanan dan berkata, "Tuan, di mana departemen personalia? Tolong tunjukkan jalan untuk saya." Meskipun penjaga keramasan terkejut, mereka segera bereaksi. Mereka kemudian berkata, "Tolong, lewat sini." Ketika mereka sampai di kantor, Harvey berkata dengan tenang, "Aku tidak suka melihat orang bergosip tentangku. Apa kamu mengerti itu?" "Tentu, kami mengerti sekarang. Kami tidak melihat apa-apa sekarang." Kedua penjaga keamanan itu mengangguk tanpa henti. Meskipun mereka tidak tahu hobi apa yang dimiliki CEO mereka, mereka menyadari fakta bahwa orang kaya selalu memiliki jenis hobi yang berbeda. Mereka bahkan mendengar bahwa seseorang yang memiliki beberapa juta dolar suka mengumpulkan peluang dan hasil dari tumpukan sampah. Tentu saja, mereka tidak berani mengatakan lebih banyak tentang itu. Bab 40. Yvonne telah berada di kantor sejak pagi-pagi sekali. Dia mengenakan setelan putih yang agak transparan hari itu. Ketika dia melihat Harvey memasuki kantor, dia segera menyajikan secangkir teh untuknya. Dia kemudian berkata, "CEO, Zimmer telah mengirim seseorang bernama Zack hari ini untuk membawa kontrak kepada kami. Apakah Anda ingin melihatnya?" "Tidak perlu." Harvey bahkan tidak melihat ke atas. "Usir dia. Jika dia berani lagi masuk ke perusahaan saya di masa depan, pukul dia dan patahkan kakinya." Baiklah, Yvonne tidak berani menanyakan hal itu lagi. Itu karena Tuan York selalu tegas dengan keputusannya. Ia juga bukan hari pertama dia bekerja untuknya. Di ruang resepsi Zack tampak sangat muram. Dia merasa sangat tidak beruntung ketika dia melabrak Harvey barusan. Sekarang York Enterprise bahkan tidak peduli tentangnya. Dan dia dibiarkan menunggu di sana selama hampir setengah jam. Sekarang dia sedikit kesal dan mulai marah. "Apakah ada seseorang di sana?" dia berteriak. Setelah beberapa saat, seorang resepsionis datang kepadanya dan berkata dengan lembut, "Tuan, bisakah Anda tidak membuat keributan di perusahaan?" "Siapa kamu? Beraninya kau memintaku untuk tidak membuat keributan di sini?" Zack berdiri. Dia kemudian menatap wanita muda di depannya dengan penuh minat. Dia kemudian berkata dengan penuh nafsu, "Gadis muda, saya pikir lebih baik jika kamu tidak bekerja sebagai resepsionis di sini. Jika kamu bersamaku, aku dapat menjamin bahwa itu akan jauh lebih menarik bagimu daripada menjadi resepsionis. Tuan, tolong jaga dirimu. Kamu punya karakter, aku suka itu." Zack menyipitkan matanya. Dia selalu pandai berurusan dengan resepsionis wanita seperti dia. Selama dia menghabiskan uang, dia akan dengan mudah mendapatkannya. Selain itu, dia tidak perlu menghabiskan banyak uang. Tepat ketika dia akan mengambil tindakan, pintu ruang utama tiba-tiba terbuka. Yvonne memasuki kantor dengan sepatu hak tingginya. "Tuan Zimmer, maaf membuat Anda menunggu lama di sini." Zack menilai Yvonne. Tidak heran dia diangkat sebagai sekretaris CEO. Lihat saja penampilan dan sosok teguhnya. CEO itu memiliki kekayaan yang luar biasa. Tapi Zack tidak berani menyinggung sekretaris CEO. Dia segera tersenyum dan mengulurkan tangannya. Dia kemudian berkata, "Nona Xavier, saya ingin tahu kapan CEO akan menemui saya. Kami telah menandatangani kontrak, dan saya membawanya bersama saya hari ini." "Maaf, Tuan Zimmer." Yvonne tersenyum standar, tapi palsu. Dia mempertahankan ketenangannya dan menghindari tangannya yang terulur. "CEO telah memberitahu saya tentang hal itu. Silakan pergi. Selain itu, kontrak sebelumnya batal. Silakan pergi." "Apa?" Zack sangat ingin melompat dan menamparkan Yvonne, tapi dia tidak berani melakukannya. "Tempat apa ini? Ini adalah York Enterprise. Jika dia berani melakukan sesuatu di luar batas, orang-orang dari York Enterprise pasti bisa menghancurkannya." Sulit baginya untuk memaksakan senyum. Dia kemudian berkata, "Nona Xavier, mengapa demikian? Bukankah kita sudah bernegosiasi dengan baik dan menandatangani kontrak? CEO tidak memberitahu saya alasannya. Mungkin dia mengetahui tentang hal yang Anda lakukan barusan. Anda baru saja menggoda dan melecehkan resepsionis." Yvonne membuat alasan dengan santai. Begitu dia mengatakan itu, dia melambaikan tangannya sedikit. Dua penjaga keamanan sebelumnya berlari ke arah mereka dan membawa Zack keluar dari perusahaan. Kata Nona Xavier jelas barusan, CEO ingin orang itu pergi. Kedua satpam ini tidak berani mengabaikannya. Mereka akhirnya bisa melakukan sesuatu yang baik di depan CEO. Mereka pasti melakukan yang terbaik untuk itu. Segera, ada pemandangan yang agak mengejutkan di depan pintu masuk York Enterprise. Zack sedang mengenakan jas dan sepasang sepatu kulit pada saat ini. Memang, dia pandai berdandan, tapi dia ditekan ke lantai oleh beberapa penjaga keamanan. Setelah itu, dia langsung ditendang keluar dari pintu perusahaan. Di Villa Zimmer, kakek Zimmer tampak tenang sambil memegang secangkir teh hijau kelas 1. Tapi sebelum dia bisa menelan tehnya, dia meludahkan semuanya ke wajah Zack. "Apa yang kamu katakan tadi?" Senior Zimmer terbatuk keras beberapa kali. Dia dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Zack tampak sangat kesal dan murung. Dia sangat sedih. Dia kemudian berkata, "Kakek, York Enterprise keterlaluan. Tidak apa-apa jika mereka tidak mau bekerja sama dengan kita. Bagaimana mereka bisa mengusir saya?" Senior Zimmer mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, "Bukankah kita mendapatkan kontrak kemarin? Mengapa mereka berubah drastis pada hari ini?" Zack mengalihkan pandangannya dan berkata, "Kakek, mungkinkah kontrak itu palsu? York Enterprise bahkan tidak memiliki niat untuk bekerja sama dengan kita." Mandy melakukan trik dan menampilkan pertunjukan seperti itu. "Ya, itu mungkin. Jika tidak, mengapa mereka mengingkari janji hari ini setelah mereka menandatangani kontrak kemarin? Kakek, kenapa kita tidak memanggil Mandy saja? Mari kita lihat bagaimana dia akan menjelaskannya. Mungkin itu hanya kontrak palsu?"
Yap, jika itu benar-benar kontrak palsu, kita akan mengeluarkannya dari Zimmer. Suaminya benar-benar pecundang, dan dia bahkan lebih dari suaminya. Omong-omong, Cat, aku bertemu Harvey hari ini di York Enterprise 1. Tiba-tiba, Zack teringat. Apa maksudmu? Kenapa dia pergi ke sana? Kakek Zimmer mengerutkan kening saat ini dia sedikit bingung. Harvey adalah pecundang. Bagaimana dia bisa berhubungan dengan perusahaan terkenal seperti York Enterprise? Dia pergi melamar pekerjaan sebagai pembersih di sana. Kakek, aku sudah mengetahuinya sekarang. Harvey tentu saja menggunakan alasan pergi ke sana untuk membersihkan tempat itu. Namun pada kenyataannya, dia pergi untuk mencuri kontrak palsu. Pasangan itu bersekongkol satu sama lain untuk berbohong kepadamu.